Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, Kejaksaan Negeri Sumeneb mengeluarkan surat perintah penyidikan terkait dengan kes atau kasus yaitu pengadaan kapal, ya, pengadaan kapal yang ada di BUMD Kabupaten Sumeneb, namanya PT Sumekar. Ya. Jadi PT Sumekar ini melakukan pengadaan kapal yang kapalnya sudah ada namanya saja, yaitu kapal KMC Sumber Bangka 7GT 292 bendera Indonesia. Namun dari hasil penyelidikan terhadap kasus ini, bahwa pengadaan kapal ini dilakukan pada tahun 2019 yang lalu, ya, dengan nilai menurut hasil penyelidikan di atas 8 miliar, ya. Namun dalam perkembangannya, penyelidik dalam mengumpulkan fakta hukum, ya, mengumpulkan data bucket, ternyata dalam pengadaan kapal itu tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Artinya apa? Ternyata tidak dilakukan tender, tidak ada lelangnya. Ini pengadaan kapal senilai itu oleh BUMD ternyata tidak dilakukan dengan lelang atau tender. Dari situlah tim penyelidik melakukan pengembangan, dan ternyata sampai sekarang kapalnya ini tidak ada wujudnya, gitu ya Pak Kasih Yesus dan Ketua Tim Pak Kasih. Sampai sekarang kapalnya belum ada. Setelah dilakukan lebih mendalam kegiatan penyelidikan, ternyata BUMD PT Sumekar milik perusahaan daerahnya Kabupaten Sumeneb ini telah melakukan pembayaran, ya, dan tidak tanggung-tanggung. Pembayaran itu dilakukan kepada perusahaan penyedia, ya. Perusahaan penyedia itu berada di luar provinsi, kalau tidak salah di Papua, ya, di Sorong tepatnya, ya. Itu sebuah PT inisialnya FIL. Sudah dilakukan pembayaran ke sana kurang lebih sekitar 2.600.000.000 lebih. Namun sampai sekarang barangnya tidak ada. Karena ada peristiwa hukum seperti ini, maka penyelidik menyimpulkan bahwa ini ada dugaan peristiwa pidana. Untuk itu, mulai hari ini Kejaksaan Negeri Sumeneb mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk membuat peristiwa menjadi terang, mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Dan mudah-mudahan tim penyidik nanti yang dikoordinasi oleh Kasida Pak Kasih Khusus dan Ketua Tindak Kasida dalam waktu dekat untuk segera menemukan tersangkanya untuk dilakukan proses secara hukum. Gitu, ya. Nah, dalam perkembangan penyidikan yang lebih mendalam, ternyata BUMD PT Sumekar ini juga melakukan kegiatan terkait dengan adanya, adanya kontrak, ya, dari dinas provinsi, dinas perhubungan dalam tahun yang sama 2019, kurang lebih nilainya 12 miliar sekian. Itu ada kontrak terkait dengan pekerjaan subsidi kepada perusahaan dalam negeri dalam rangka angkutan perintis kepulauan rute Kalianget, Sapudi, Kangean, Sapeken, Pagerungan Besar, Sapeken, Tanjung Wangi, PT.
tidak menutup kemungkinan ya, penyelidik untuk melakukan pengembangan lebih lanjut ya, karena datanya yang dimiliki oleh penyidik ini perlu pendalaman, maka hari ini juga kita keluarkan surat perintah penyelidikan untuk mengungkap case ini. Apakah benar kegiatan ini yang notabene dana dari Pemprov Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Perhubungan Jawa Timur yang berkontrak dengan PT Sumka ini sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Ternyata bukan hanya satu, ada dua. Yang nomor dua yaitu menyangkut sewa kapal mudik dan balik gratis tahun 2019 rute Tanjung Wangi Sakoten. Jadi ternyata penyelidik ini mengendus ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam dua kegiatan ini. Jadi intinya pada hari ini Kejaksaan Negeri Sumeneb ya ada dua permasalahan yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Yang pertama penyidikan terkait dengan pengadaan kapal, yang kedua terkait dengan bantuan ini yang dari provinsi Dinas Perhubungan kepada PT Sumka. Untuk teknis lebih lanjut, teman-teman apa yang mau ditanyakan nanti kasih Disus sama Ketua Tim akan menjelaskan lebih detailnya. Silakan. Berarti ada dua dugaan tindak pidana ya? Jadi intinya begini, intinya hari ini yang pertama melakukan penyidikan terkait dengan pengadaan kapal dengan perusahaan yang ada di Sorong tadi oleh PT Sumka, yang uangnya sudah dibayarkan, ternyata kapalnya belum ada. Itu kita tingkatkan ke penyidikan. Artinya apa? Dalam penyidikan ini penyidik akan bekerja keras mengumpulkan alat bukti, membuat peristiwa menjadi terang dan untuk segera menentukan tersangka. Yang satunya, ternyata di dalam melakukan penyidikan kemarin mulai Agustus itu, PT Sumka ini juga melakukan kegiatan proyek terkait dengan bantuan dari provinsi tadi. Dan ada dugaan menurut hasil ekspos kemarin dari tim penyidik ini juga ada dugaan tindak pidana korupsi. Karena ini butuh pendalaman sehingga hari ini kita lakukan penyelidikan untuk 1 bulan. Boleh kita? Ya. Sejauh ini dalam penyelidikan sudah ada berapa saksi yang dipanggil? Baik, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasih Disus sama Ketua Tim ya. Sudah ada beberapa saksi, baik dari intern dari perusahaan, jajaran direksi, baik yang baru maupun yang lama, juga dari pihak pemerintah daerah, pihak yang lainnya dan juga dari pihak provinsi. Dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi. Nanti lebih detailnya Ketua Tim sama Kasih Disus membuat dijelaskan. Ada pertanyaan lain? Sebelum dijelaskan lebih lanjut. Ada Terkait penyidikan, ini ada beberapa yang coba kita kupas nih. Pertama terkait dengan kapal ini tidak ditender, Ya. ya kan? Anggaran MM-an tidak ditender. Ya. Apakah kemudian pemegang saham mayoritas dalam hal ini mantan bupati Ya. itu tidak tahu gitu loh, bahwa kemudian ini ada proyek yang tidak ditender gitu. Kenapa kemudian ini tidak juga diinikan? Itu satu, Pak Kajari. Kedua, penggunaan dana itu apakah menggunakan dana perusahaan atau APBD. dana pribadi? Ini kan juga perlu diusut gitu, terkait dengan pengadaan kapal. Ya. Karena ini juga simpang siur gitu loh. Iya. Kemudian ini bahasanya diklaimkan ya kan, Ya. jadi piutang kan bahasanya begitu, hutang piutang gitu loh. Ini kan lucu juga, uang perusahaan jadi hutang piutang, seolah-olah mau diperdatakan kan begitu. Yang ketiga, ada kerugian senilai ketemuan Bapak Kajari penyidik 2,6 M. Padahal pembelian kapalnya adalah satu kapal tongkang 2,4, satunya 1,8. Itu seperti apa, Pak Kajari? Iya, baik. Pertanyaannya bagus. Jadi intinya apa yang ditanyakan oleh teman-teman PS itulah takbir itu yang akan kita gali di tahap penyidikan. Kita akan mengungkap
Ini bagaimana ini? Ini kan tidak ditender. Maka itu nanti akan kita lakukan pemeriksaan kepada pihak terkait dengan masalah kegiatan ini. Intinya itu. Nah, yang jelas untuk kerugian tentunya kami nanti akan menggandeng auditor ya. Berapa nilai pastinya akan di sana. Yang jelas ini penyidik sudah mengantongi alat bukti bahwa ini ada dugaan peristiwa tindak pidana korupsi. Nanti akan kita gali dengan melakukan pendalaman terkait memeriksa saksi, memeriksa ahli. Kita carikan alat bukti surat untuk mengungkap siapa pelakunya ini, siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi itu. Terkait dengan yang kedua, pertanyaan apa tadi kedua? Yang masalah dana ya? Iya. Ini apakah minta itu urusan nanti. Yang jelas kacamata penyidik BUMD PT Sumekar ini adalah milik pemerintah daerah. Iya, maksud saya begini Pak Gajah. Ini ketika melakukan pembayaran pengadaan kapal itu kan pembeliannya pakai uang perusahaan apa Iya. uang pribadi direktur gitu. Betul. Itu kan. Iya. Karena kalau pakai perusahaan kan harus ada SPJ-nya, ada Betul. apanya kan begitu, Betul. mekanisme birokrasinya. Betul. Betul. Seperti apa ini? Ini semua sudah dikantong oleh tim penyidik. Tinggal nanti akan kita konfirmasi ke pihak terkait. Apapun yang terjadi dalam suatu perusahaan, apalagi perusahaan milik pemerintah, tentunya ada tata caranya, ada SOP-nya, dan ini menyangkut adalah keuangan negara. Maka di sini akan kita lihat bagaimana tata cara penggunaan keuangan negara ini sesuai dengan standar operasi prosedur. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.